Martial God Asura Chapter 5861 Bahasa Indonesia. 5861, gagal masuk. Di ruang yang jauh dari galaksi bela diri leluhur terdapat formasi besar dan tersembunyi. Tempat itu dipenuhi oleh orang-orang dari Istana Suci Tujuh Alam, termasuk spiritualis dunia naga langit Jie Tianran, yang juga merupakan penguasa Istana Tujuh Alam. Mereka jauh dari wilayah timur, tapi mereka bisa melihat pertempuran yang sedang berlangsung di galaksi bela diri leluhur melalui formasi. Namun, semua tetua, terlepas dari level dan kedudukan mereka, telah mengalihkan pandangan mereka ke Jie Tianran. Tak satu pun dari mereka dapat melihat apapun lagi. Mereka telah melihat 6 pemimpin klan era kuno menyerang galaksi bela diri leluhur, kemunculan Chu Feng di galaksi bela diri leluhur, pertarungan antara Chu Feng dan keajaiban terbaik era kuno, dan bahkan kemunculan sekte alam bela diri leluhur. Mereka melihat sekte-sekte bela diri naga tersembunyi menghadapi 6 pemimpin klan era kuno dengan kekuatan yang mengerikan, namun kekuatan itu hancur karena kurangnya budidayanya. Setelah itu, seorang wanita berpakaian putih yang memiliki kekuatan sebanding dengan 6 pemimpin klan era kuno muncul. Dari bentrokan mereka, mereka tahu ketujuh dari mereka telah mencapai tingkat dewa surgawi. Saat itu, kabut besar menyelimuti dan menutupi seluruh galaksi bela diri leluhur. Meski telah menyiapkan formasi ini secara khusus untuk mengamati galaksi bela diri leluhur, mereka masih tidak dapat melihat menembus kabut. Atau setidaknya itulah yang terjadi pada para tetua. Para tetua menoleh ke Jie Tianran, bertanya-tanya apakah dia masih bisa melihat apa yang terjadi dengan kekuatan roh superiornya. Ini bukan kabut biasa. Saya melihatnya sekali dalam kabut kuno. Itu dihasilkan oleh harta karun kuno. Seseorang sengaja melepaskannya, mengetahui bahwa kami sedang mengamati situasi dari jauh. Mereka pasti berusaha menyembunyikan sesuatu, kata Master Istana Tujuh Alam sambil mengalihkan pandangannya. Para tetua mengerti bahwa bahkan Jie Tianran tidak dapat melihat apa yang terjadi di galaksi bela diri leluhur. Tuan Istana Tuan, seorang tetua dengan takut-takut angkat bicara. Apa yang salah? Bicaralah, tanya Jie Tianran. Tetua itu mengeluarkan banyak token kehidupan. Semuanya telah hancur. Beberapa saat yang lalu, semua orang yang kami kirim ke galaksi bela diri leluhur telah terbunuh. Apakah mereka terekspos? Tebak seorang tetua. Orang-orang yang mereka kirim menyamar sebagai petani pengembara, mereka tidak masuk dalam kapasitas mereka sebagai spiritualis dunia Istana Suci Tujuh Alam. Apapun alasannya, saya secara pribadi harus melakukan perjalanan ke galaksi bela diri leluhur, kata Jie Tianran. Para tetua tidak terkejut mendengarnya. Mereka tidak punya niat untuk terlibat dalam masalah ini pada awalnya. Mereka hanya mengirim orang-orang mereka untuk mengumpulkan informasi intelijen tentang klan era kuno. Tapi sekarang sekte alam bela diri leluhur telah muncul, tidak mungkin mereka bisa menghindari hal ini lagi. Itu adalah harta karun yang sesungguhnya, terutama bagi para spiritualis dunia seperti mereka. Saat Jie Tianran mempersiapkan dirinya untuk menuju galaksi bela diri leluhur, Tao Tua berhidung sapi telah selesai berurusan dengan klan era kuno. Dia sekarang berdiri di depan gerbang besar kota utama sekte alam bela diri leluhur. Meskipun kota utama telah terwujud sepenuhnya, gerbangnya tetap tertutup. Meskipun kota tampak terbuka dari atas, terdapat formasi yang sangat kejam yang melindunginya dari penyusup. Satu-satunya cara untuk memasukinya adalah melalui gerbangnya. Mengetahui bahwa sekte alam bela diri leluhur tidak boleh dianggap enteng, bahkan Taois tua berhidung sapi pun menahan diri untuk tidak melakukan tindakan sembrono. Dia dengan hati-hati memeriksa kota besar yang membentang seukuran alam di hadapannya. Astaga, sial. Beberapa saat kemudian, dia dengan cepat membentuk segel tangan sambil mundur, menciptakan jarak antara dia dan kota. Formasi raksasa yang bahkan lebih besar dari kota utama sekte alam bela diri leluhur dilepaskan dari tubuhnya, dan itu berkembang dengan cepat. Mengaktifkan. Dengan suara gemuruh, formasi itu dengan cepat berkontraksi hingga nyaris menutupi sang Taois tua berhidung sapi, tampak hampir seperti baju besi. Sang Tao tua berhidung sapi menyerang ke arah gerbang. Weng. Ketika dia melakukan kontak dengan gerbang, dia dihentikan oleh penghalang tak terlihat. Dia mengangkat tangannya dan menekannya ke penghalang, melepaskan ledakan kekuatan roh. Dunia berguncang. Sang Tao tua berhidung sapi sedang bertarung melawan penghalang tersebut. Wajahnya yang berkerut dan berkerut menunjukkan bahwa dia sedang berjuang. Ledakan. Sang Tao tua berhidung sapi tiba-tiba tersentak terbang ke kejauhan. Pada saat dia mendapatkan kembali keseimbangannya, formasi armor di sekelilingnya sudah runtuh. Darah segar merembes dari sudut bibirnya. Sebaliknya, kota utama kota alam bela diri leluhur tampak sama seperti sebelumnya, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Seperti yang diharapkan dari sekte alam bela diri leluhur. Reputasinya sebagai sekte spiritualis dunia terkuat di tahun-tahun awal era sekarang bukan hanya sekedar pamer. Kurasa aku belum ditakdirkan dengan harta karun besar di dalamnya untuk saat ini, gumam Daois tua berhidung sapi itu. Dia tidak terkejut dengan situasi ini. Dia menyeka bekas darah dari bibirnya, sama sekali tidak kecewa dengan kegagalannya. Dengan lambaian lengan bajunya, dia melempar cermin. Cermin itu dengan cepat melebar hingga seukuran alam yang lebih kecil. Itu melepaskan kekuatan hisap yang menakutkan, tetapi kekuatan ini diarahkan bukan ke kota utama sekte alam bela diri leluhur tetapi ke gerbang pembentukan roh cahaya hitam di belakang. Gerbang pembentukan roh cahaya hitam dan energi yang sebelumnya dimasukkan oleh Tao tua berhidung sapi ke dalam formasi pelindung, diserap oleh cermin. Hasilnya, formasi pelindung mulai kembali normal. Formasi pelindung melewati kota utama sekte alam bela diri leluhur, membungkusnya di dalam wilayahnya. Setelah selesai, Daois tua berhidung sapi itu berbalik dan pergi. Formasi yang sebelumnya menyelimuti sekte-sekte bela diri naga tersembunyi dan wanita berpakaian putih hancur karena kepergiannya. Ternyata keduanya tidak mati atau berubah menjadi kerangka, sebaliknya, luka yang mereka derita sebelumnya menjadi jauh lebih ringan. Ternyata adegan sebelumnya di mana kekuatan hidup mereka dihisap oleh inti formasi hanyalah ilusi.